Bersyukur juga Bapak Gembala masih memberi kesempatan saya untuk bersaksi ya. Itu sudah lama saya tidak bersaksi ya Pak. Tuhan menggerakkan hati saya untuk bersaksi. Kalau kita mempunyai masalah, jangan kita tinggalkan Tuhan. Banyak masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Dari pergumulan saya, masalah banyak. Dulu kami beribadah, tidak punya kendaraan. Suami saya bawa sepeda, kemudian saya dari tempatan tinggi masih ibadah di Kalimalang Bapak Ibu Saudara. Memang sakit Bapak Ibu Saudara ya, mengikut Tuhan itu memang sakit, tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik sama saya. Terus akhirnya saya ngomong sama suami saya, lebih baik kita pindah rumah kejauhan kalau kita ibadah dari tempatan tinggi ke Kalimalang naik sepeda, kasihan, saya bilang gitu. Akhirnya suami saya memutuskan pindah rumah dekat BPD, dekat gereja yang lama, dekat di situ. Itu pun sepeda Bapak Ibu Saudara udah merasakan susah saya dulu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi puji Tuhan, biarpun sepeda saya dekat sama ibadah, nggak capek suami saya bawa sepeda kan. Akhirnya begitu ibadah juga pun ibadah sampai di luar Bapak Ibu Saudara, namanya rumah sepeda di Bapak Ibu Saudara. Itulah banyak permasalahan yang saya hadapi, pergumulan saya 12 itu. Sampai saya udah pernah melayani kendor Bapak Ibu Saudara ya. Apa kawan hati saya kalau ada masalah selalu saya tinggalkan Tuhan, nggak pernah saya apa. Terus saya juga pernah merasakan sedihnya kalau diuji sama Tuhan. Kejadian pernah saya jatuh motor, itu semua itu Tuhan uji saya. Kuat nggak mengikut Tuhan, tapi puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberi kehidupan saya sampai sekarang. Terus apalagi seorang memberi Bapak Ibu Saudara ya, sulit saya memberi Bapak Ibu Saudara, apalagi memberikan perpuluhan. Setiap hari saya dikasih suami uang, nanti saya memberikan perpuluhan, nggak ada uang saya ke tangan, saya bilang begitu. Terus tapi akhirnya lama-lama Tuhan mengubah hati saya. Oh iya, suami saya setia pada Tuhan. Kenapa saya juga nggak bisa ikut suami saya? Sampai dia diberkati luar biasa sama suami saya, sama Tuhan. Sampai tadinya nggak punya usaha, punya bengkel, sekarang udah punya bengkel 2. Itu karena kita setia mengikut Tuhan suami saya. Akhirnya saya mengikuti anjuran suami saya. Saya katakan sama dia, kalau dikasih sisihkan sedikit buat perpuluhan, kata suami saya. Ya udah Pak, saya akan mendengar kata kamu. Terus ada sedikit saya tabungan sedikit adalah modal saya. Terus akhirnya saya membuka usaha. Itu karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, bukan dari diri saya sendiri, bukan. Itu kebaikan Tuhan. Akhirnya saya membuka usaha 2 hari. Baru membuka sembako di rumah kecil-kecilan. Tapi saya berdoa, ngomong sama Bapak Gembala, tolong Bapak bisa doakan saya. Saya lagi membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Tolong doakan Bapak supaya usaha saya diberkati. Saya bilang gitu. Didoain saya sama Bapak Gembala. Puji Tuhan, tadinya belum didoain Bapak masih 2 orang pelanggan saya, tapi sekarang setelah didoain Bapak Gembala, puji Tuhan banyak pelanggan saya sekarang. Karena saya sudah merasakan setiap hari sudah mengikuti anjuran suami saya, berikan perpuluhan. Setiap minggu saya memberikan perpuluhan saya, hasil dari keuntungan saya, juga dari suami saya kasih. Itulah akhirnya saya bisa, puji Tuhan, usaha saya berkembang. Apalagi sekarang ada satu lagi Ibu Gembala setiap habis sembako beras beli sama saya. Itu karena kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita memberi pasti kita akan menuai itu Bapak Ibu ya. Kita memberikan perpuluhan setiap minggu itu pasti menuai. Puji Tuhan, karena itulah saya sekarang udah istilahnya udah rajin memberi perpuluhan. Tuhan sekarang memberikan aku menuai sekarang lebih banyak lagi, itu karena kebaikan Tuhan. Dan
Saya juga merasakan sangat bersyukur pada Tuhan. Saya masih diberi kesehatan, masih diberikan umur panjang sama Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Itu juga saya juga melihat suami saya biarpun capek gunung nggak pernah merasakan sakit pun, itu karena kebaikan Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan kalau ada masalah. Soalnya saya dulu juga pernah ada masalah melayani, tapi kemudian sekarang saya udah melayani kepada Tuhan, lebih setia lagi melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil saya, ya Bapak Ibu, saya udah siap. Itulah apa kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati sama Bapak Gembala. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya.